berdaya saing tinggi. Nah, ini harus berdaya saing tinggi, nggak boleh berdaya saing rendah gitu. Karena berdaya saing tinggi aja belum tentu diterima ya. Harus ada doanya juga gitu. Ya. Jadi kita perlu punya target gitu ya, karena tentunya kita harus merasa bahwa bukan hanya kita sendiri yang mengajukan proposal, ada banyak orang yang punya keinginan yang sama untuk dibiayai. Jadi saya kira Inkibul ini tidak muluk-muluk, tapi ini adalah sebuah keniscayaan bahwa hanya proposal yang baiklah yang bisa kemudian memenangkan ya, pendanaan. Nah, saya diminta untuk share strategi penyusunan proposal. Saya banyak memberikan materi ya terkait strategi penyusunan proposal, baik di pasca ya, kami mengampu juga mata kuliah seminar proposal, juga di S1. Nah itu saya lihat memang bobotnya itu beda ya, proposal untuk disertasi, untuk tesis, dan skripsi, apalagi proposal untuk mengusulkan untuk pembiayaan ya, penelitian. Jadi beda-beda, apalagi marriage proposal gitu ya. Oh ya, ya lamaran lah gitu ya, itu beda juga gitu. Jadi tergantung kita targetingnya itu ke siapa. Nah kali ini mungkin biar lebih fokus, saya akan berbicara tentang proposal penelitian untuk memperoleh dana dari sistem pembiayaan berbasis SPKU ya, atau keluaran. Nah kami di Litbang itu baru sejak 2020 itu diminta untuk menyelenggarakan penelitian berbasis SPKU. Jadi baru sekali. Dan alhamdulillah ini tahun terakhir ya. Tahun terakhir kita menyelenggarakan penelitian kompetitif berbasis SPKU. Terakhir artinya yang diselenggarakan oleh Litbang, Kementerian Agama. Nah, tahun depan nanti penelitian berbasis SPKU ini akan diselenggarakan oleh sebuah badan baru yang dibentuk oleh pemerintah melalui Perpres nomor 33 kalau nggak salah 2021 yang ditandatangani oleh Pak Jokowi. Nama badannya adalah Badan Riset dan Inovasi Nasional. Nah, nanti di slide yang berikutnya itu akan saya share bagaimana menyusun proposal yang sudah dikeluarkan oleh Ristek dan BRIN. Ya. Ini BRIN ini singkatan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Nah, tapi sebelum itu mungkin saya share penelitian kompetitif berbasis SPKU yang selama 2 tahun terakhir ini kita selenggarakan. Nah ini, jadi di Litbang itu ada 4 puslitbang, ya, pusat penelitian dan pengembangan yang menyelenggarakan penelitian kompetitif berbasis SPKU. Nah, apa yang ada di layar Bapak Ibu sekalian ini yang diselenggarakan oleh puslitbang kami. Ya, judulnya itu adalah Inovasi Pelayanan Keagamaan di Masa Pandemi COVID-19. Puslitbang yang lain itu punya tema-tema tersendiri. Nah, jadi pesan yang mungkin saya ingin sampaikan dari flyer ini adalah setiap puslitbang itu punya tema-tema sendiri. Dan ini harus diperhatikan oleh pengusul supaya temanya itu tidak keluar dari tema-tema yang memang dimintakan oleh penyedia pembiayaan. Jadi tidak boleh tema pilihan sendiri. Bu Rena, saya maunya tema ini, tolong Pak Adlin diakomodir ya. Nggak bisa, tapi harus disesuaikan dengan tema yang diusulkan. Nah, ini dari Puslitbang Lektur Hasanah Keagamaan.
temanya itu adalah literasi keagamaan dan transformasi untuk kebijakan inovatif di era digital. Nah, kalau tadi di Puslitbang Bimas Agama, di era pandemi. Nah, ada subtemanya. Kalau yang Puslitbang yang pertama tadi mungkin secara khusus nanti saya akan sampaikan beberapa saja. Nah, kalau ini Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran. Tema utamanya kecil sekali. Saya baca di sini aja. Nilai-nilai moderasi beragama dalam buku ajar pendidikan agama Islam di madrasah atau sekolah. Kajian ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, ragam budaya khataman Al-Quran di Indonesia. Ya, karena mereka memang fokusnya di kajian mushaf Al-Quran. Dan kantornya ini tersendiri, Pak, di taman ini. Jadi kalau Bapak masuk di pintu utama itu ada di sebelah kanan, di gedung Baitul Quran. Ya. Kalau Puslitbang yang lain adanya di Tamrin. Puslitbang Pendidikan Agama ini yang saya nggak ketemu nih flyernya. Iya. Jadi itu satu contoh, Pak ya. Nah, tahun depan ini kita akan beralih ke sini, Pak. Mudah-mudahan bisa lihat, Pak ya. Nanti di slide berikutnya nanti saya sampaikan. Nah, nanti kita akan berpindah ke sini, Pak, yang sebelah kanan. Saya baca saja. 36 litbang itu dilebur ke struktur organisasi baru namanya Badan Riset dan Inovasi Nasional. Ya, dan 36 litbang itu hanya bisa ditampung di sekitar 19 organisasi riset. Alhamdulillahnya, ini yang benar ya. Kementerian Agama itu khusus mendapatkan rumah ya namanya Organisasi Riset Agama dan Keagamaan. Ini sebuah apa ya? Ya hasil ikhtiar kita juga di Litbang supaya agama itu punya perlakuan khusus. Karena tadinya kita ditempatkan di OR Ilmu Sosial dan Humaniora, Pak. Tapi kemudian kita berhasil melobi ketua tim transisinya Pak Koko supaya untuk agama itu khusus karena ada partikularitas yang saya kira tidak bisa disamakan dengan atau kekhususan yang tidak bisa disamakan dengan kajian-kajian sosial lainnya. Nah nanti SBK tadi ya diselenggarakan oleh OR ya Organisasi Riset Agama dan Keagamaan. Jadi nanti tahun depan siapapun nanti yang menjadi kepala OR-nya bisa Ibu Fauzia, bisa Pak Jenal, bisa Ibu Otiko, itu nanti bisa dikontak ya untuk bisa mengajukan proposal penelitian. Dan tentunya MOA-nya ini harus diperbaharui ya. Kalau tanda tangan saya tidak laku lagi tahun depan. Tapi yang laku itu ya. Tapi tahun ini masih berlaku ya, Prof. Ya? Insya Allah tahun ini. Ya. Nah, apa tujuan riset SPKU? Ini hanya copy paste aja, Pak. Ini mestinya kan PowerPoint ya. Tapi intinya adalah selama ini kan para peneliti itu mengeluhkan mereka disibukkan oleh administrasi keuangan, ya. Benar ya. Berapa hari mereka di lapangan, tinggal di hotel, akomodasinya dibuktikan dengan struk hotel gitu, terus kalau naik pesawat mana boarding pass-nya gitu, terus kalau nyewa kendaraan mana buktinya, terus kalau lewat darat mana bukti tol, beli bensin dan sebagainya, sibuk dengan laporan keuangan. Nah, sementara laporan penelitiannya ya ada cuma tanggung biasanya ya.
Nah ini keluhan-keluhan dari para peneliti ini kemudian diperbaharui oleh pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan riset berbasis SBKU. Artinya pemerintah hanya ingin udah outputnya yang paling penting, ya hasil dari penelitian ini yang paling penting. Apa itu adalah laporan penelitian. Jadi peneliti itu jangan lagi disibukkan dengan urusan kwitansi lah, struk lah dan sebagainya. Supaya mereka bisa fokus dalam menghasilkan sebuah penelitian yang baik, ya dan berkualitas. Itu saya kira maqasidul syar'i. Tujuan dari istimbat hukum, ya dikeluarkannya kebijakan riset SBKO ini. Jadi itu Mbak Rena. Jadi nanti kalau dapat nanti tahun depan insya Allah ya riset SBKO itu nggak usah lagi tanya ini struknya gimana nih, saya harus simpan di mana, saya harus serahkan ke siapa, nggak usah. Pokoknya yang Mbak Rena pikirkan bagaimana menghasilkan penelitian yang bagus. Itu Bu Atika ya. Nah jadi itu yang pertama. Yang kedua, Litbang kemudian menjadi salah satu penyedia funding atau dana penelitian yang saya kira selama ini jumlahnya itu masih terbatas, ya. Kita tahu di perguruan tinggi kan juga ada sih dananya, tapi yang ngajuin kan juga jauh lebih banyak, bahkan harus ngantri ya Bu ya. Nah, Litbang melalui kebijakan riset SBKU ini hadir menjadi salah satu penyedia sumber pendanaan penelitian, dan ini bisa diakses bukan hanya oleh peneliti ya di Litbang, tapi juga oleh peneliti dan staf pengajar yang ada di perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Nah ini, itu tadi saya sampaikan, tema setiap tahun itu akan berbeda. Jadi tema untuk Puslitbang kami tahun 2021 ini adalah tentang inovasi pelayanan keagamaan masa pandemi. Jadi kalau sudah ada kata inovasinya, kemudian ada konteks masa pandeminya, itu sudah 50% Bu dijamin akan dapat dananya. Jadi harus pintar melihat dan memperhatikan kata-kata kunci Pak di tema umum itu. Dan ini saya yakin tahun depan akan berbeda. Ya, ketika misalnya semua sudah vaksinasi, masa pandemi mungkin kita sudah lewati dan berubah menjadi masa endemi ya, istilah baru ya. Di saat ketika virus corona ini dianggap sama dengan virus-virus yang lain ya, seperti virus flu, influenza dan sebagainya. Nah, itu pasti temanya akan berbeda lagi ya. Jadi silahkan kita update ya, sering kontak-kontak dengan Ibu Fauzia, Ibu Siti Altikoh gitu. Temanya apa nih tahun ini? Atau dari awal sudah tanya-tanya, kira-kira nanti Bu Altikoh mau ngajuin tema apa gitu. Nah, jadi dari awal sudah bisa dirancang gitu. Nah, dulu ini keahliannya ini Pak Jainal Abidin Pak, yang tadi saya sebutkan. Dan saat ini dipimpin oleh Ibu Altikoh dan Ibu Fauzia, kita sedang fokus pada persiapan umroh ya. Kalau nanti kebijakan dari pemerintah Arab Saudi itu membolehkan, negara Indonesia misalnya menjadi salah satu negara yang dibolehkan, respon masyarakat itu seperti apa? Karena bocoran dari beberapa penyelenggara ini umroh, pemilik travel, kemungkinan biayanya itu akan melonjak berkali-kali lipat. Karena ada kebijakan karantina dari pemerintah Arab Saudi yang pastinya menambah jumlah hari ketika mereka di Arab Saudi. Begitupun mungkin ada kebijakan 50% misalnya vakansi di hotel tidak boleh 100% lagi seperti dulu. Ini kan juga akan menambah biaya akomodasi. Nah, ini yang kita ingin respon masyarakat seperti apa. Nah, ini tentang produk halal. Ya, tahun ini Pak Menteri misalnya meluncing Sehati, ya, sertifikasi halal gratis. Nah, itu tahun ini kita kerjasama ya dengan BPJPH untuk melihat sikap masyarakat terkait layanan dari BPJPH. Apakah sudah sesuai dengan
pelaku usaha ya, atau tidak. Misalnya ya pasti gratis, tapi kalau ada oknum yang minta bayaran, nah seperti apa kita nggak tahu. Terus jumlah hari sampai kemudian sertifikat itu keluar, itu apakah sudah sesuai dengan harapan ya atau tidak. Ini kok ada gambar ini. Itu tidak halal itu tuh maksud. Ini ketahanan keluarga di masa pandemi. Ini menarik Bu, di masa pandemi ini banyak yang broken home Bu. Ya. Ini karena suami banyakan di rumah, ya. Istri itu bosen juga ngeliat suami di rumah melulu gitu. Jadi sempat saya baca karikatur gitu ya. Suaminya di luar dagang diusir sama satpol. Kalau di Makassar dipanggilnya satpol. Satpol. Di rumah diusir juga sama istri pakai gayung tuh. Sana kerja gitu. Ngapain di rumah aja gitu. Jadi banyak juga Bu masalah ya di rumah tangga, dan kita ingin lihat sejauh mana ketahanan keluarga ya, termasuk kesabaran istri-istri yang suaminya di PHK. Itu perlu ada data dan masukan untuk kita di Kementerian Agama, khususnya di Bimas Islam ya. Ya. Iya, tahu aja ya Pak ya. Kayaknya sudah riset duluan ini Bapak. Ya ini kan mempengaruhi kebijakan keluarga sakinah ya di Kementerian Agama. Di aspek pandemi ini penting juga untuk masuk. Iya. Lagi di Cina gitu, harus satu anak satu keluarga. Baru tahun ini nih kebijakan pemerintah Cina tuh boleh 3 anak, sebelumnya nggak boleh. Kemudian yang saya kira ini tidak pernah luntur ya, dan saya kira nanti meskipun Litbang sudah tidak ada lagi, ya isu tentang hak beragama komunitas di luar 6 agama ini akan tetap menarik gitu ya. Apalagi sekarang komunitas-komunitas penganut kepercayaan itu sedang naik daun Pak ya. Termasuk pelayanan hak-hak sipil mereka ya, akte kelahiran, akte perkawinan, itu masih banyak yang belum memperoleh. Apalagi akses menjadi PNS, TNI Polri itu juga masih kesulitan. Terus potensi ekonomi umat masa pandemi. Ini banyak loh Pak, Ustadz Kiai yang nganggur Pak selama masa pandemi ini. Jadi undangan untuk mauludan, selamatan, syukuran itu berkurang Pak. Kalau Zoom sih banyak ya, tahlil Zoom banyak. Mauludan Zoom banyak. Amplopnya itu yang kurang Pak. Kecuali Pak Kiai Khalil Nafis kemarin tuh cerita. Oh enggak, Pak Adlin malah nambah saya, karena mereka minta nomor rekening aja gitu, saya kasih aja gitu. Cuma yang berkurang ininya, beseknya gitu, berkatnya yang kurang. Ya diganti dengan uang gitu. Itu juga menarik Pak untuk kita teliti. Nah, resolusi konflik. Nah, ini kasus di Sintang Pak kemarin. Ternyata masalah internal umat beragama itu jauh Pak. Di Sunni dengan Syiah misalnya, dengan Ahmadiyah misalnya, itu jauh lebih kompleks. Dan jangan mengira hanya di internal umat Islam saja Pak kita punya masalah. Sekarang mulai muncul kelompok-kelompok Salafi Wahabi juga Pak, di Hindu, di Buddha, di Kristen. Ini juga perlu juga kita teliti. Makanya proposal yang masuk itu bukan dominan dari umat Islam saja Pak, dari komunitas lain juga banyak yang kita terima. Ini ekspresi keberagaman masyarakat kekinian. Nah, ini kan banyak Pak, ini istilah-istilah politik identitas. Ini kan sempat populer nih di masa pilkada DKI kemarin. Apakah tidak boleh misalnya ya kita pakai jilbab syar'i misalnya? Apakah itu bertentangan dengan cara
agama Islam di Nusantara misalnya dan sebagainya. Terus ada istilah komodifikasi agama. Ini jilbab hijab syar'i jadi jualan gitu di media sosial gitu. Ini kan memperjualbelikan agama gitu deh. Ada fenomena hijrah dan sebagainya. Ini menarik juga. Nah, ini moderasi beragama. Ini kayaknya sampai 2024, Pak. Ngajak ya. Nah, saya mungkin langsung ke slide yang kedua ya. Sudah 1 jam, Bu? Belum?
sama nyambung, tapi kayaknya kurang baca gitu. Ya, kurang membaca penelitian yang terakhir, terus dia menawarkan sesuatu yang baru. Nah, yang kedua ini yang berwarna hijau. Dananya tidak sesuai. Kalau yang kurang dari dana yang disediakan biasanya diterima ya. Ini kadang yang disediakan maksimal misalnya 60 juta. Ini diusulin 600 juta. Nggak tahu apa salah ketik nolnya gitu ya. Niatnya 60 juta, nambah nolnya 600 juta gitu. Jadi tidak mengikuti SBK, RAB-nya itu tidak mengikuti SBK. Kadang terlalu muluk-muluk. Misalnya penelitiannya di Bogor dan Banten. Di RAB-nya ada menggunakan transportasi udara. Di bandaranya di mana? Oh ya Bandara Cengkareng kan di Banten ya. Jadi Waduk Cabit.
siapa Muhammad Arkun misalnya. Nah itu lebih kemana tuh kalau itu penelitian dasar atau untuk disertasi. Nah, itu jadi harus melihat kebijakan dari pemberi dana gitu. Nah outputnya, nah biasanya ada, kalau di kita kan ada output ya, minimal submit di jurnal. Nah, jadi kita tidak hanya ngasih uang Pak ya, ya dampaknya sih ada, ya saldo di rekening naik kan pasti kan. Tapi yang paling kita butuhkan adalah supaya teman-teman di kampus itu bisa menaikkan angka kreditnya. Ya, yang implikasinya itu adalah untuk menjadi guru besar gitu ya, untuk menjadi lektor kepala dan sebagainya. Nah, syaratnya itu kan submit di jurnal internasional ya, minimal kalau nasional itu Sinta 2 lah ya. Kalau di internasional itu minimal Q 3 gitu. Nah, biasanya kita supaya peneliti itu disiplin, kita mencairkan dulu 70% ya. Nah, nanti kalau outputnya itu sudah bisa dibuktikan dengan email dari jurnal bahwa artikel Anda ini sudah diterima, baru 30% sisanya bisa kita cairkan. Nah, ini output wajib. Nah, itu harus diperhatikan juga ketika menandatangani bersama penelitian misalnya. Ini anatomi ini kayak apa yang harus ada di dalam proposal. Ya, pertama identitas proposal. Nah, terkadang judul ada, ya bidang fokus ada, nama pengusulnya nggak ada. Nah, kadang namanya ada, lembaga atau afiliasinya itu tidak disebutkan gitu. Ya. Terus terkadang itu tadi rencana anggarannya tidak ada di lampiran, proposalnya aja yang ya. Terus di emailnya bilang nanti nyusul ya gitu. Mentang-mentang kampusnya Pak Adlin gitu sudah pernah berkunjung ke Institut Al-Quran, gampang lah nanti, apalagi ada Mbak Fozi ya gitu. Jadi kalau sudah berbasis website, ada jadwal sendiri gitu ya, deadline pengajuan proposal tanggal sekian, udah sampai jam 12 malam stop, udah selesai. Ini penting sekali nih, identitas proposal, karena kalau kita mau menghubungi misalnya terus tidak jelas identitasnya, ini yang mempersulit. Gitu. Kemudian substansinya tuh ya boleh proposalnya tuh 60 halaman, 100 halaman, tapi ada ringkasan gitu. Ya 150 kata lah atau 250 kata di halaman pertama. Karena Anda harus ingat bahwa yang mengajukan proposal itu bukan hanya Anda, ada ribuan orang. Dan kita panitia biasanya tuh kepingin cepat. Jadi ada tim reviewer, kan masing-masing punya keahlian. Tadi misalnya ada 10 ya, ada 10 subtema, ada tentang moderasi, ada tentang kerukunan, ada tentang haji. Itu kita mau secepatnya mereka dikirimi proposal. Jadi kalau di awal belum jelas, ini bahas apa ini Mbak Rena? Ada hajinya juga, ada moderasinya juga, ada kerukunannya juga. Terus sih. Jadi di ringkasannya itu kemudian ada kata kunci ya. Itu membantu panitia untuk secepatnya memilih siapa yang membaca, mereview proposalnya. Nah, baru kemudian latar belakang. Kemudian tinjauan pustaka. Bagi teman-teman yang sudah lulus dokter tahulah ya. Ya harus yang mutakhir lah ya. Bacaannya itu jangan yang tahun 20, 50 gitu. Boleh yang buku babon ya. Tapi kalau bisa ada update jurnal-jurnal belakangan ya, 10 tahun kalau ilmu sosial ya. Nah, terus metodenya harus ada. Karena namanya penelitian, itu harus ada caranya. Jangan hanya inilah masalah penelitian. Terus metodenya untuk menjawab masalah nggak ada.
Yang penting di situ nulisnya insya Allah gitu. Insya Allah bisa terjawab masalah pendidikan. Apapun metodenya, selama itu disampaikan secara clear, jelas, itu akan diterima. Ada juga sih Pak, kadang metode penelitiannya adalah kualitatif. Titik. Itu harus diperjelas lagi. Kualitatifnya seperti apa? Apakah studi kasus atau konten analisis, ya atau wawancara mendalam? Siapa yang kira-kira yang akan diwawancarai? Ya. Terus apakah pengamatan terlibat atau gabungan? Ya. Atau mix method? Ada survei mungkin kuantitatif. Ini terus jelas. Kemudian jadwal. Nah, itu tadi. Namanya SBKU itu mulai dari perencanaan penelitian sampai selesai itu dalam 1 tahun. Ya, jangan karena penelitiannya ini mahal luas gitu, saya maunya 5 tahun gitu. Bisa. Kecuali kalau memang di awal kita rancang ini ada multi years misalnya. Kalau hanya 1 tahun, bikinlah jadwal penelitian yang betul-betul bisa selesai dalam jangka waktu 1 tahun. Ya, atau waktu yang memang disediakan oleh itu. Jadi jangan misalnya Litbang deadline Juli sudah harus seminar hasil. Nah Juli kita tulisnya di situ, wah Juli itu saya baru selesai ini ngajar di semester gitu, belum bisa ke lapangan Pak. Nggak bisa. Jadi ketika kita sudah tanda tangan kontrak penelitian, kita harus sesuaikan jadwal penelitian kita dengan jadwal yang disediakan oleh lembaga pemberi funding. Nah, biodata. Nah, biodata ini penting Pak, karena reviewer itu harus melihat. Misalnya Mbak Rena ini mengajukan topik penelitian haji ya. Coba saya lihat biodatanya. Oh, penelitiannya lebih banyak tentang halal gitu. Sekarang ujuk-ujuk meneliti haji gitu. Ya karena kami sebagai pemberi dana kan nanti khawatir kalau saya kasih Mbak Rena yang nggak punya pengalaman meneliti haji, nanti judulnya haji, laporannya tentang halal nanti. Iya, jadi ajukanlah topik penelitian yang betul-betul Anda kuasai. Ya, Anda punya minimal 1 tulisan atau 2 tulisan tentang topik yang Anda ajukan. Nah, terus ajaklah anggota tim yang mungkin bisa menutupi kekurangan Anda gitu. Dia mungkin ahli statistik misalnya. Ya, atau dia mungkin praktisi ya di halal itu misalnya. Ya. Apalagi kalau penelitiannya itu tentang kebijakan halal ya. Nah, Anda melibatkan orang di BPJPH gitu. Karena ini akan membantu reviewer untuk memberikan nilai tinggi ya terhadap proposal. Semakin jelas biodata Anda, semakin clear Anda memperkenalkan diri Anda melalui biodata, itu membantu reviewer untuk semakin yakin bahwa ini orang yang tepat untuk melakukan penelitian. Nah ini yang terakhir ini tanggal pengiriman dan persetujuan. Jadi jangan misalnya tanggal 6 ya, tanggal 6 deadline pengiriman proposal. Itu tanggalnya tanggal 2. Ya. Jadi kalau bisa jauh-jauh hari, semakin cepat Anda mengirim proposal Anda, semakin besar peluang untuk menerima ya persetujuan gitu. Jadi jangan pakai rumus pepet ya gitu, atau SKS ya, sistem kebut semalam. Nama lembaga dan nama pimpinan. Jadi harus ada persetujuan dari pimpinan lembaga. Jadi jangan Mbak Rena ngusulin sendiri, Bu Rektor nggak tahu. Gitu ya. Setiap hari nggak ngajar gitu karena penelitian Pak. Jadi harus ada izin dari
berapa menit? Lanjut, Prof. Oke, ya. Nah ini hubungan antara proposal dengan anggaran ini saya kira tadi sudah disampaikan ya. Tujuan penelitian, metodenya, terus alur tahapan penelitian. Ini substansi. Ya, jangan dianggap ini aksesoris atau opsional gitu. Tapi ini adalah hal yang substansi. Jadi penelitian ini mau ngapain gitu? Karena ini akan memberi apa ya? Nilai plus bagi pemberi dana. Oh, kalau penelitian ini jadi, ini akan membantu Dirjen Haji untuk mengelola pelaksanaan haji atau umroh menjadi lebih baik. Oh, ini akan membantu BPJPH untuk memberikan layanan pengurusan sertifikat halal yang lebih baik gitu. Jadi nggak apa-apa menyebut stakeholder ya yang disasar, yang kira-kira bisa memanfaatkan penelitian kita. Semakin jelas lembaga siapa yang itu harus di Kemenak dong. Jangan lembaga yang di luar Kemenak gitu. Karena yang ngasih dana kan Kemenak gitu. Ya, yang kira-kira bisa menerima manfaat dari hasil penelitian kita. Ya. Ini target ya, target luaran. Ada luaran wajib, ada luaran tambahan. Ini yang menentukan kita ya Bu Atiko ya. Kita ya. Ah ya, itu perhatikan itu. Kayak tadi harus submit ya di jurnal. Kan sayang kan kalau baru dapat 70% kan. Kita janji misalnya 60 juta ya. Baru dapat berapa tuh? 40 ya. Nah, sisanya kan pasti masih pingin kan. Nah, untuk bisa cair sisanya, ini harus diperhatikan ini luaran wajibnya apa, luaran tambahannya apa. Misalnya kalau minta policy brief, itu diselesaikan. Selain submit jurnal. Nah, kenapa harus ada policy brief? Itu tadi. Karena penelitian ini adalah penelitian terapan, bukan penelitian dasar atau penelitian murni. Jadi kita ingin hasil penelitian ibu-ibu di Institut Ilmu Al-Quran ini kita bisa sampaikan misalnya ke Bimas Islam, ini loh yang penting dilakukan untuk lajnah pentasihan Al-Quran gitu. Oke, kemudian RAB. Nah, ini ada kebijakan-kebijakan tertentu, misalnya tidak boleh beli laptop, ya, apalagi beli motor baru misalnya, boleh. Ya, kalau ada sewa, kasus ya Prof gitu ya? Ada, bukan di sini, di Yayan Alauddin ada. Honor peneliti saja itu ada batasnya gitu. Ya, seperti cerita saya tadi, tidak boleh melebihi 50%. Gitu. Jadi lihat proposal sebelumnya yang sudah diterima, yaitu namanya best practices, terus ikuti saja, copy paste aja gitu. Nah, kalau ada biaya publikasi ya sampaikan, misalnya ini nanti bagus untuk jadi buku referensi misalnya, atau buku ajar. Nah, ini beberapa indikator ya yang kita nilai dalam proses penelitian. Nah, ini artikel ilmiah yang dimuat di jurnal, artikel ilmiah yang dimuat di proceeding. Ini di biodata ya kalau nggak salah, biodata peneliti. Ya. Oke, kita lihat. Nah, ini yang penting ini nih, sistematika proposal. Tadi saya sudah sebutkan ya, ada ringkasan. Apa ringkasannya deh? Ya, bukan abstrak juga sih. Ya ringkasan, mulai dari pendahuluannya apa, metodenya apa, terus tujuan penelitiannya apa, kemudian outputnya apa dan sebagainya. Ya, luaran, rencana anggaran, jadwal, dan daftar pustaka. Ini kayak rukun iman lah ini harus ada nih. Kalau enggak, kita tidak beriman gitu. Kalau enggak wajib ada, ya Prof ya? Wajib. Kalau naik haji itu ini rukun. Kalau nggak dilaksanakan batal hajinya. Ya. Nah, metode penelitian yang baik mengikuti prinsip metode ilmiah.
Nah, kalau kita terbiasa dengan kajian teks misalnya, nggak apa-apa ditambah metode penelitian yang meminta harus ke lapangan misalnya, ya wawancara, partisipasi terlibat, ya itu nggak apa-apa ditambahkan gitu. Karena kalau tidak ada perjalanan ke lapangan, Bu, itu susah membahasakan di anggarannya itu. Masa di ruang aula saja gitu penelitiannya, terus di situ ada ada usulan transportasi udara atau transportasi darat kereta misalnya, lucu kan? Jadi metode itu nanti akan terbaca di anggaran yang diajukan. Misalnya memilih lokasi misalnya itu pusat percetakan di Ciawi ya, Al-Quran ya. Nah, mungkin ada perjalanan ke Ciawi untuk melihat langsung proses percetakan, itu dituliskan berapa kali, pakai metode moda transportasi apa. Jangan pesawat ya, Ciawi kan bisa lewat darat ya. Atau ke Lajnah yang di Taman Mini itu berapa kali, ketemu dengan siapa, berapa orang, berapa kali, nah itu dituliskan gitu. Oke. Ini kegiatan riset tahapan, parameter yang akan diikuti. Ya, apa ukuran-ukuran yang diikuti? Ya, ada acuan-acuan yang diikuti. Konsep-konsep yang diikuti. Misalnya penelitian tafsir itu memilih langit ilmunya apa gitu. Apakah feminisme ataukah apa, saya nggak tahu nih kalau tafsir ya. Kalau feminisme kan ada Prof Nasar gitu kan, sebagainya. Mahasiswa saya ternyata nih S2 ya. Kalau di pasca itu Pak Fuad Jabali ya selalu bilang, ini Anda berangkat dari konsep apa nih? Langit ilmunya apa nih? Pakai kerangka modernisme kah? Atau feminisme? Atau liberalisme gitu? Itu berbasis kultural gitu, ala Indonesia gitu. Ya, ini saya kira mau ulang aja ya. Oke, terus. Nah ini, jadi ini biasanya kan tim itu harus berbagi tugas, itu diceritakan aja di metode. Jadi metode penelitian itu jangan terlalu abstrak. Ya, metode penelitian adalah kualitatif, tapi tahapan-tahapan di pengumpulan datanya. Jadi ada metodologi, ada metode pengumpulan data. Nah di metode pengumpulan data itu harus jelas pembagian tugasnya. Ya, jadi perlu juga ya Prof ya di perlu. Metode penelitian ya. Menuliskan tugas ya. Timnya ya. Karena itu membantu Anda untuk menuliskan anggarannya. Jadi misalnya proses kolektif data itu di lapangan berapa hari, itu kan implikasinya berapa hari, akomodasinya, transportasi berapa lama, dan sebagainya. Terus kalau ada analisis data itu disampaikan. Mungkin perlu ada proses statistik ya. Inferensial misalnya harus meng-hire tenaga statistik ya. Bukan astuti ya. Ya itu kan dana besar, dana banyak data yang begitu besar ya. Misalnya kalau nasional kan perlu ada tim ya. Nggak mungkin Mbak Rena sendiri yang mengolah, itu disebut semua gitu. Nah, ini. Jadi ada peraturannya Bu, ada panduannya. Jadi jangan keluar dari peraturan. Ini yang diwarnain kuning ya. Ada PMK nomor 112 2020 SBM tahun 2021. Ikut aturan itu. Kalau nggak mau capek baca undang-undangnya, peraturannya, ya itu tadi, lihat proposal yang sudah lolos tahun sebelumnya. Nah, ada beberapa teman itu yang sengaja meng-hire akuntan yang paham
bagaimana menyusun proposal. Kalau saya tuh nggak ngerti yang gitu-gitu. Ya. Ini ada standar biaya riset. Nah, biar nggak keluar, nggak dianggap muluk-muluk, ini dibaca nih, ya standar biaya riset yang sesuai dengan peraturan. Apa yang boleh didanai, apa yang nggak boleh. Seperti tadi, bolehkah saya membeli laptop baru misalnya? Karena laptop saya kan udah jadul ya. Saya dari tahun 2000 berapa ini? Apa mereknya, Prof? Asus ini. Ya. Ini waktu saya jadi kabit ini laptop saya ini. Nah, apakah saya bisa memasukkan beli laptop baru, MacBook misalnya? Itu harus baca di sini standar biaya riset. Saya kira itu ya. Ya, baik Prof. Terima kasih atas pemaparannya yang begitu. Sebentar. Oh iya. Ini karena nanti di BRIN ya, bukan lagi di Litbang. Ini saya kira penting dan mungkin saya akan share ya slide ini ya. Ini coba lihat ini. Sosial humaniora, seni budaya ini belum mengakomodir agama dan keagamaan ini. Tapi kemungkinan di sini nih, yang paling bawah ini, ya. Itu satu laporan biayanya bisa sampai 640 juta untuk satu penelitian, ya, lumayan ya. Kalau yang desk study, nah ini yang desk study ini ya hanya konten analisis, mengkaji kitab-kitab misalnya, itu 150 juta. Ya, tapi kalau studi pustakanya itu di luar negeri, misalnya di Mesir misalnya, itu 165 juta. Nah, kalau lapangan, ya ada wawancara, ada pengamatan terlibat, itu 290 juta. Nah, kemudian yang menengah, kalau tadi yang kecil ya, yang menengah ini mungkin jumlah respondennya lebih banyak atau informannya itu 480 juta. Kalau penelitiannya di luar negeri, nah ini kalau tahun depan ini mudah-mudahan sudah bisa ke luar negeri ya, itu 665 juta. Dicatat ini Mbak Rena nominalnya lumayan kan? Dicatat aja ya. Nah, jadi yang penting totalnya dulu yang ditahu ya berapa, nanti dirinci. Ini masuk untuk akomodasi, transportasi udara, mungkin juga untuk vaksin ya, kan harus vaksin lagi gitu. Ya, terus misalnya di sana harus ada karantina 14 hari misalnya, itu dimasukkan aja. Ya. Terus meng-hire orang luar gitu misalnya sebagai guide. Ini hal-hal yang tidak boleh digunakan, ini harus dibaca nih. Misalnya belanja modal untuk investasi fisik, nah ini tadi nih. beli produk-produk beli barang untuk konsumtif misalnya tidak boleh. Gitu. Nah ini nih, ada ATK, ada bahan. Belanja sayur nggak boleh ya, Prof ya? Apalagi itu buat suami itu kalau itu. Ada nih sewa peralatan boleh. Beli itu yang kayaknya nggak bisa. Beli laptop itu nggak bisa. Kalaupun beli, tapi harus diserahkan ke pemberi anggaran. Makanya ya harus kasih ke Ibu Atiko kalau sudah selesai penelitiannya. Nah, mending sewa. Oke. Nah ini honorarium, pembantu peneliti boleh, koordinator peneliti boleh, sekretariat peneliti boleh, pengolah data boleh, ini pengolah data statistik boleh, petugas survei itu boleh, pembantu lapangan boleh. Nah ini judul, roadmap, kesimpulan. Oke, terima kasih. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
kami ucapkan kepada Profesor yang sudah memaparkan secara seksama. Mungkin kita buka sesi tanya jawab ataupun sesi diskusi. Dari dosen kita mungkin sudah banyak yang ingin bertanya. Kami buka sesi diskusi ya Prof ya. Bapak Ibu dosen dipersilahkan untuk bertanya, bisa dengan raise hand. Kita berikan kesempatan kepada Bapak Ibu dosen, dipersilahkan jika ada yang ingin bertanya.